Di dunia kartel Meksiko, ada satu nama yang menakutkan sekaligus misterius, yaitu Nemesio Oseguera Cervantes, atau yang lebih dikenal dengan sebutan El Mencho. Namanya mungkin tidak sepopuler El Chapo atau Amado Carrillo Fuentes, namun dalam dunia perdagangan narkoboy, pengaruhnya telah menembus batas-batas negara. El Mencho bukan hanya seorang pengedar narkoboy, dia adalah otak di balik kartel Jalisco Nueva Generation atau CJNG, sebuah organisasi yang telah merevolusi perdagangan narkoboy dengan cara yang brutal dan sangat terorganisir. El Mencho dilahirkan pada 17 Juli tahun 1996 di sebuah desa kecil di negara bagian Michoacán, Meksiko. Kehidupannya sejak kecil tidak lepas dari kemiskinan dan juga kekerasan. Michoacán yang dikenal dengan kekayaan alam dan keberagaman budayanya juga dikenal sebagai daerah yang rawan kekerasan akibat perang antar kartel. Sejak usia muda, El Mencho terpaksa beradaptasi dengan kondisi keras ini. Tak ada yang tahu dengan pasti siapa orang tua El Mencho, namun beberapa sumber menyebutkan bahwa ia dibesarkan dalam keluarga yang bergantung pada pertanian dan bertahan hidup dengan segala cara. Pada masa remajanya, El Mencho mulai terjerumus dalam dunia kriminal. Salah satu sumber utama pendapatan di Michoacán pada waktu itu adalah perdagangan narkoboy. El Mencho mulai bekerja dengan kelompok kriminal lokal yang kelak akan berkembang menjadi CJNG. Namun, seperti banyak tokoh kartel lainnya, El Mencho tidak langsung menjadi bos besar. Sebaliknya, ia memulai karirnya di dunia kejahatan sebagai seorang kaki tangan, melakukan pekerjaan kasar untuk kartel-kartel yang lebih kecil sebelum naik ke posisi yang lebih tinggi. Pada awal 2000-an, dunia narkoboy Meksiko sedang berada dalam masa transisi setelah jatuhnya beberapa kartel besar, termasuk kartel Guadalajara yang terkenal. Ruang kosong ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang lebih kecil namun terorganisir dengan sangat baik. Salah satu kelompok ini adalah kartel Jalisco Nueva Generation atau CJNG yang pada awalnya dipimpin oleh pemimpin yang lebih besar dari El Mencho. Namun, seiring berjalannya waktu, El Mencho berhasil merebut kendali penuh atas kartel tersebut. CJNG yang berbasis di negara bagian Jalisco berfokus pada dagangan kokain, heroin, dan methamphetamine. Namun yang membedakan kartel ini dari kelompok kriminal lainnya adalah cara mereka melakukan operasi. Dalam waktu yang relatif sangat singkat, CJNG berkembang menjadi salah satu kartel paling berbahaya yang paling efisien dalam sejarah Meksiko. Mereka tidak hanya mengandalkan metode tradisional seperti penyelundupan dan pemerasan, tapi juga berinvestasi dalam teknologi dan taktik militer untuk mengamankan kekuasaan mereka. El Mencho dikenal sebagai sosok yang sangat ambisius dan keras kepala. Dia tidak hanya memiliki visi untuk menguasai perdagangan narkoboy, tapi juga untuk mengontrol wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh kartel saingan. Hal ini menjadikan CJNG sebagai salah satu kartel yang paling ditakuti oleh pemerintah Meksiko, bahkan oleh kartel-kartel yang lainnya. CJNG menjadi kartel yang tidak hanya mengandalkan perdagangan narkoboy, tapi juga menggunakan kekerasan yang sangat brutal untuk mengamankan wilayah mereka. Mereka dikenal dengan taktik kekerasan yang sangat efisien, termasuk penghilangan nyawa, penghilangan kepala, dan penyerangan terhadap otoritas lokal. Tak jarang, mereka menggunakan bom mobil dan senjata berat untuk menyerang lawan. El Mencho memiliki cara yang sangat sistematis dalam menjalankan kartelnya. Kartelnya diatur dalam sel-sel yang terpisah. Masing-masing bertanggung jawab untuk satu jenis kejahatan, mulai dari produksi narkoboy hingga distribusi dan pencucian uang. Ini memberikan fleksibilitas dan ketahanan terhadap serangan dari aparat penegak hukum. Selain itu, El Mencho dikenal dengan kemampuannya untuk bersembunyi, menggunakan berbagai jaringan untuk menghindari penangkapan. Dia sangat berhati-hati dalam menjaga identitasnya dan jarang terlihat di depan umum. Seiring berjalannya waktu, kekuasaan El Mencho semakin tidak terbendung. CJNG mulai menantang kartel-kartel besar lainnya, seperti Sinaloa, yang berada di bawah pimpinan El Chapo, dalam perebutan wilayah dan dominasi di pasar narkoboy internasional. Namun, ini juga berarti bahwa El Mencho harus menghadapi musuh-musuh yang lebih berbahaya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. CJNG mulai memasuki wilayah baru, tidak hanya Meksiko, tapi juga Amerika Serikat, Eropa, dan juga Asia. Dengan infrastruktur logistik yang kuat dan taktik militer yang mematikan, El Mencho berhasil memperluas pengaruhnya ke seluruh dunia. Namun, setiap langkah maju yang diambil CJNG semakin mendekatkan mereka pada perhatian aparat penegak hukum global yang semakin mengincar El Mencho. El Mencho bukan hanya seorang bos kartel, dia adalah simbol dari kekerasan,
ambisi dan kecerdikan dalam dunia kejahatan internasional. Dari jalanan Michoacan yang keras hingga mendirikan kartel dengan pengaruh global, perjalanan hidupnya menunjukkan betapa brutalnya dunia yang dia kuasai. Kartel Jalisco Nueva Generation atau yang lebih dikenal dengan sebutan CJNG bukanlah kartel biasa. Di bawah pimpinan Nemesio Oseguera Cervantes yang lebih dikenal sebagai El Mencho, kartel ini telah berkembang menjadi kekuatan yang begitu besar dan juga berbahaya. Dengan pengaruh yang melampaui batas-batas negara Meksiko, tidak hanya menguasai perdagangan narkoboy, CJNG juga menjadi simbol dari kejamnya perang narkoboy di Meksiko, di mana kekerasan dan ketakutan menjadi alat utama untuk mempertahankan kekuasaan. Setelah mengambil alih kendali dari kartel-kartel yang lebih lama, El Mencho mulai mengubah CJNG menjadi kekuatan yang lebih terorganisir dan lebih militeristik. Dalam proses ini, dia tidak hanya mengandalkan kekerasan, tapi juga taktik yang terstruktur yang melibatkan penguasaan wilayah, penghilangan nyawa terorganisir, dan kontrol yang ketat terhadap setiap bahan produksi dan distribusi narkoboy. Salah satu cara El Mencho memperluas pengaruh CJNG adalah dengan menggandeng kelompok-kelompok kriminal lainnya yang sebelumnya tidak terlibat dalam perdagangan narkoboy besar-besaran. Ini memungkinkan CJNG untuk memperluas kekuasaannya ke wilayah baru di Meksiko, bahkan menantang kartel-kartel besar seperti Sinaloa dan juga kartel Los Zetas. Selain itu, El Mencho juga menjalin hubungan dengan para pemimpin kartel internasional yang lebih besar untuk memastikan distribusi narkoboy CJNG bisa mencapai pasar global dari Amerika Serikat hingga ke ujung Eropa. Namun, pengaruh CJNG tidak datang dengan tanpa konflik. El Mencho dan kartelnya harus menghadapi perlawanan dari berbagai macam pihak, mulai dari kartel-kartel pesaing hingga pemerintah Meksiko yang berusaha untuk memberantas mereka. Dalam menghadapi perlawanan ini, CJNG menggunakan taktik yang lebih kejam dan juga lebih canggih daripada kartel-kartel sebelumnya. Salah satu ciri khas yang membedakan CJNG dari kartel-kartel lainnya adalah taktik kekerasan yang sangat brutal. CJNG tidak hanya menggunakan metode tradisional seperti pemerasan atau penghilangan nyawa yang sederhana, tapi mereka seringkali melakukan aksi-aksi yang jauh lebih kejam dan juga mengerikan. Penghilangan nyawa massal dan penyanderaan menjadi hal yang biasa bagi kelompok mereka. Mungkin salah satu tindakan yang paling mengerikan yang dilakukan oleh kartel CJNG adalah penggunaan pembunuh bayaran yang sangat terlatih. Orang-orang ini tidak hanya dipekerjakan untuk menghilangkan nyawa dari individu tertentu, tapi juga untuk menakut-nakuti masyarakat dan aparat penegak hukum. Mereka menggunakan senjata-senjata canggih, bahkan bom mobil, dalam upaya mengintimidasi lawan mereka. CJNG juga dikenal dengan kebiasaan mereka untuk membuat video kekerasan yang direkam dan disebarluaskan untuk menakut-nakuti musuh mereka. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan merekam proses penghilangan nyawa dengan cara yang sangat mengerikan dan mengirimkannya ke media sosial atau langsung ke keluarga korban untuk memperlihatkan apa yang terjadi jika seseorang melawan mereka. Ini bukan hanya menunjukkan kebrutalan mereka, tetapi juga kemampuan untuk mengendalikan persepsi publik dan menanamkan rasa takut yang mendalam. Salah satu faktor kunci yang membuat CJNG begitu efektif dalam mengelola operasinya adalah sistem keamanan dan logistik yang sangat baik. El Mencho, yang dikenal sebagai seorang ahli strategi ulung, memastikan bahwa kartelnya memiliki kontrol yang ketat terhadap distribusi narkoboy dan penyelundupan. CJNG memiliki jaringan yang sangat luas, yang mencakup berbagai wilayah di Meksiko dan luar negeri, termasuk Amerika Serikat, yang menjadi salah satu pasar utama bagi kelompok mereka. Selain itu, kartel ini dikenal memiliki hubungan yang sangat kuat dengan berbagai macam kelompok kriminal di dunia internasional, termasuk geng-geng di Amerika Serikat dan kelompok-kelompok terorganisir di Eropa. Hal ini memungkinkan CJNG untuk tidak hanya mendistribusikan narkoboy dalam jumlah besar, tetapi juga untuk melakukan pencucian uang yang sangat efisien melalui berbagai macam saluran, mulai dari bisnis yang sah hingga kegiatan ilegal lainnya. El Mencho juga memastikan bahwa kartelnya memiliki cadangan uang yang sangat besar, yang memungkinkan mereka untuk membeli senjata canggih, memperluas pengaruh mereka, dan bahkan membayar petugas-petugas yang korup untuk melindungi operasi mereka. Dengan kontrol yang ketat terhadap infrastruktur dan logistik keamanan, CJNG menjadi sangat sulit untuk diberantas, bahkan oleh pasukan khusus di Meksiko. Pemerintah Meksiko yang sudah lama terjerumus dalam perang melawan narkoboy harus menghadapi kenyataan pahit bahwa CJNG telah menjadi kekuatan yang sangat besar. Dengan menggunakan taktik yang sangat canggih dan brutal, kartel ini berhasil mengalahkan pasukan polisi dan militer Meksiko dalam berbagai pertempuran, terutama di wilayah Jalisco dan juga Michoacan.
Bahkan beberapa kota dan wilayah yang dikuasai oleh CJNG menjadi zona perang, di mana pasukan militer tidak dapat bergerak tanpa ada dukungan yang cukup. Di bawah pemerintahan Andrés Manuel López Obrador yang berfokus pada pendekatan lebih humanis dalam perang melawan narkoboy, CJNG menjadi ancaman yang sangatlah besar. Pemerintah Meksiko terus berusaha keras untuk menumpas kartel ini. Namun seringkali mereka harus berhadapan dengan kekuatan yang jauh lebih besar dan jauh lebih terorganisir. Salah satu serangan terbesar yang dilakukan oleh CJNG adalah serangan terhadap pasukan polisi yang sedang berpatroli di kota Guadalajara yang berakhir dengan sejumlah besar korban jiwa dan kerusakan besar pada infrastruktur publik. Tidak hanya menguasai sebagian besar wilayah di Meksiko, kartel Jalisco New Generation atau CJNG di bawah pimpinan El Mencho juga berhasil menjadikan dirinya sebagai kekuatan global yang sangat berbahaya. Dengan jaringan distribusi yang sangat luas, mulai dari Amerika Serikat hingga ke Eropa, kartel ini telah menambah pasar narkoboy internasional. Dalam bagian ini, kita akan melihat bagaimana CJNG berhasil bertahan dan berkembang meski berada di bawah tekanan yang sangat besar, serta dampak global yang mereka timbulkan dalam perdagangan narkoboy dan kejahatan terorganisir. Sejak awal berdirinya, CJNG tidak hanya fokus pada pasar domestik. Salah satu faktor keberhasilan kartel ini adalah kemampuannya untuk membangun jaringan distribusi narkoboy yang mencakup negara-negara besar, terutama Amerika Serikat, yang menjadi salah satu konsumen utama narkoboy ilegal. Kartel ini dikenal dengan cara mereka yang sangat terorganisir dalam mengirimkan narkoboy. Dari pengiriman kokain dari Kolombia, heroin dari Asia, hingga methamphetamine yang diproduksi di Meksiko sendiri. Namun, CJNG tidak hanya berhenti dengan menjual barang di pasar domestik dan Amerika Serikat. Mereka memperluas pengaruh mereka ke Eropa, menggunakan pelabuhan-pelabuhan besar di negara-negara seperti Spanyol dan Belanda sebagai titik distribusi utama. Dengan bekerja sama dengan geng-geng lokal di Eropa, CJNG berhasil memasukkan narkoboy ke pasar Eropa yang sangat menguntungkan. Salah satu aspek penting yang membedakan CJNG dari kartel lainnya adalah ketekunan mereka dalam menjaga operasi dan tetap berjalan meskipun adanya ancaman besar dari aparat penegak hukum. El Mencho sangat berhati-hati dalam memilih sekutunya di luar negeri dan memastikan bahwa setiap transaksi tetap anonim dan terjaga kerahasiaannya. Jaringan logistik mereka yang mengandalkan metode penyeludupan canggih dan komunikasi yang sangat aman memungkinkan mereka untuk tetap berada di depan dalam hal distribusi dan menghindari deteksi oleh pihak berwenang. Keberhasilan kartel ini dalam bertahan hidup di bawah tekanan yang besar sangat berpengaruh pada cara mereka mengelola distribusi narkoboy dan bagaimana mereka beroperasi di lapangan. Salah satu aspek-aspek yang membuat CJNG sulit diberantas adalah struktur terdesentralisasi yang mereka terapkan. Alih-alih memiliki satu pemimpin yang terpusat, CJNG mengatur operasinya melalui berbagai sel yang independen. Masing-masing bertanggung jawab untuk bagian-bagian tertentu dari operasi mereka. Hal ini membuat kartelnya sangat fleksibel dan sulit dihancurkan hanya dengan menargetkan satu pemimpin atau satu sel. Lebih jauh lagi, CJNG telah mengembangkan kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan keadaan. Ketika pemerintah Meksiko meningkatkan tekanan terhadap kartel mereka, El Mencho dan pengikutnya beralih ke metode baru, seperti menggunakan teknologi untuk memantau pergerakan aparat penegak hukum, serta berinvestasi dalam senjata dan kendaraan yang lebih canggih untuk mempertahankan kendali atas wilayah mereka. Selain itu, CJNG juga memanfaatkan jaringan keuangan global untuk mencuci uang mereka, menggunakan berbagai macam saluran pencucian uang yang sangat terorganisir, mulai dari properti dan bisnis yang sah, hingga jaringan bank dan perusahaan di luar negeri. Ini memungkinkan mereka untuk mempertahankan kekayaan mereka dan terus beroperasi meskipun adanya upaya internasional yang bertujuan untuk membekukan aset mereka. Sebagai salah satu kartel terbesar yang paling berbahaya di dunia, CJNG memberikan dampak yang sangat besar terhadap banyak aspek dalam kehidupan global, terutama di bidang keamanan dan ekonomi. Di Meksiko, perang melawan kartel ini telah mengakibatkan ribuan kematian dan kehancuran infrastruktur. Namun, dampak kartel ini tidak hanya terbatas pada Meksiko. Di Amerika Serikat, CJNG menjadi salah satu penyedia utama methamphetamine dan juga heroin yang menyebabkan lonjakan jumlah overdosis dan kematian akibat narkoboy. Pada tahun 2019, pemerintah Amerika Serikat masukkan El Mencho dalam daftar orang yang paling dicari di negara itu, menawarkan hadiah besar bagi siapa saja yang dapat memberikan informasi yang mengarah pada penangkapannya. Di Eropa, pengaruh CJNG juga dirasakan dalam bentuk peningkatan aliran narkoboy, terutama kokain dan juga heroin.
Beberapa negara di Eropa melaporkan bahwa kartel ini mulai mengontrol pasar narkoboy lebih besar daripada sebelumnya, mengubah dinamika perdagangan narkoboy ilegal di benua tersebut. Selain itu, kartel ini juga telah mempengaruhi perekonomian di banyak negara. Perdagangan narkoboy yang dikelola oleh CJNG menyebabkan kerugian besar pada sektor-sektor yang sah, dengan peredaran uang yang kotor, yang sangat merusak integritas pasar dan menciptakan ketimpangan sosial yang besar. Korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah dan aparat penegak hukum di berbagai negara juga semakin meningkat, karena kartel ini sering membayar untuk mendapatkan perlindungan atau untuk meluluskan operasi mereka. Dalam menghadapi ancaman yang ditimbulkan oleh CJNG, negara-negara di seluruh dunia telah bekerja sama untuk mengintensifkan upaya mereka dalam memberantas kartel ini. Pemerintah Meksiko terus berusaha untuk menumpas CJNG. Meskipun perjuangan ini berlangsung dengan penuh kesulitan dan seringkali disertai dengan kekerasan yang sangat besar, beberapa operasi besar seperti yang dilakukan oleh pasukan khusus Meksiko dan juga anggota militer telah diluncurkan untuk menghancurkan jaringan logistik dan menghentikan distribusi narkoboy dari kartel CJNG. Di tingkat internasional, negara-negara seperti Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa juga telah memperketat kerjasama mereka dengan Meksiko untuk membongkar jaringan narkoboy CJNG. Pihak berwenang di Amerika Serikat, terutama di negara bagian California dan juga Texas, bekerja sama dengan pihak berwenang Meksiko untuk menyasar sel-sel distribusi narkoboy dan memperkuat keamanan di perbatasan. Namun, meskipun upaya ini berhasil di beberapa tempat, CJNG terus beradaptasi dan mempertahankan kekuasaannya dengan menggunakan berbagai saluran dan metode penyelundupan yang lebih canggih. Nemesio Oseguera Cervantes, yang lebih dikenal sebagai El Mencho, telah menjadi salah satu buronan paling dicari di dunia, dengan tawaran hadiah yang sangatlah besar untuk penangkapannya dan upaya dari berbagai pihak berwenang untuk menghentikan operasinya. El Mencho tampaknya selalu berhasil menghindari penangkapan. Dalam bagian ini, kita akan mengeksplorasi taktik yang digunakan oleh El Mencho untuk melarikan diri dari hukum, serta bagaimana dia mempertahankan kendali atas CJNG meskipun berada dalam pelarian dan statusnya sebagai buronan internasional. El Mencho adalah seorang tokoh yang sangat berhati-hati dan sangatlah cerdik dalam menghindari otoritas. Salah satu taktik utama yang digunakan untuk bertahan hidup adalah membangun jaringan pengamanan yang sangat luas di sekelilingnya. CJNG memiliki banyak anggota yang setia dan siap melindungi pemimpin mereka dengan cara apapun. Jaringan ini tidak hanya mencakup wilayah Meksiko, tapi juga negara-negara lain di mana CJNG beroperasi, termasuk Amerika Serikat, Kolombia, dan bahkan negara-negara Eropa. El Mencho tahu betul bahwa jika dia ingin tetap bertahan hidup dan menjaga kendali atas kartelnya, dia harus memiliki sekutu yang dapat diandalkan. Oleh karena itu, ia sering beralih ke keluarga, teman dekat, dan anggota kartel yang telah lama bekerja dengannya. Mereka menjadi mata-mata, melindunginya dari ancaman dan memberitahu dia tentang langkah-langkah yang diambil oleh pihak berwenang. Bahkan, banyak dari mereka yang terlibat dalam operasi CJNG memastikan bahwa setiap gerakan tetap dilindungi oleh lapisan-lapisan pengamanan yang sangat ketat. Selain itu, El Mencho juga dikenal memiliki kemampuan untuk bergerak dengan sangat cepat dan tidak terdeteksi. Para anggota kartelnya memiliki akses ke jaringan komunikasi yang sangat aman, termasuk perangkat yang dilengkapi dengan teknologi enkripsi tinggi yang membuatnya hampir mustahil untuk dilacak oleh pihak berwenang. Salah satu cara El Mencho menghindari penangkapan adalah dengan terus berpindah tempat secara cepat dan juga teratur. Dia tidak pernah tinggal terlalu lama di satu tempat dan selalu memastikan bahwa dia memiliki tempat perlindungan yang aman di berbagai wilayah. Meskipun pihak berwenang Meksiko dan Amerika Serikat telah meluncurkan berbagai operasi pencarian, El Mencho selalu berhasil melarikan diri ke tempat yang tidak terdeteksi. Kartel CJNG, dengan kekayaan dan sumber daya yang mereka miliki, mampu menyediakan perlindungan yang sangat canggih bagi El Mencho. Mereka memastikan bahwa dia dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya tanpa meninggalkan jejak sedikit pun, menggunakan kendaraan yang dilengkapi dengan sistem penyamaran dan jalur-jalur tersembunyi yang hanya diketahui oleh para anggota kartel. Bahkan, mereka seringkali menggunakan kendaraan yang disamarkan untuk menyamarkan perpindahan pemimpinnya, sehingga pihak berwenang sulit untuk melacak keberadaannya. El Mencho juga memanfaatkan lokasi-lokasi yang sangat terpencil untuk bersembunyi, seperti daerah pegunungan atau tempat-tempat yang jauh dari jangkauan pemerintah. Beberapa laporan menyebutkan bahwa El Mencho pernah bersembunyi di rumah-rumah yang sangat tersembunyi di tengah hutan, jauh dari pemukiman,
dan tidak terjangkau oleh kebanyakan orang. Keberadaan ini membuatnya menjadi hantu yang hanya muncul ketika dia benar-benar diperlukan oleh anggotanya. Selain memiliki jaringan loyalis yang sangatlah kuat, El Mencho juga berhasil membeli perlindungan dari pejabat-pejabat yang korup dalam perang melawan kartel. Tidak jarang, pejabat lokal dan anggota aparat penegak hukum bekerja sama dengan kartel untuk mendapatkan imbalan finansial. El Mencho memanfaatkan hal ini dengan membayar sejumlah besar uang untuk melindungi dirinya dan operasinya dari ancaman yang datang dari pihak berwenang. Menurut laporan koran, kartel CJNG telah memasuki berbagai tingkat pemerintahan, mulai dari pejabat lokal hingga aparat kepolisian dan bahkan tentara. Korupsi ini memberikan El Mencho kebebasan untuk bergerak dengan lebih leluasa, serta menghindari upaya-upaya penangkapan yang semakin meningkat. Hal ini juga memungkinkan kartel untuk terus berkembang, meskipun berada di bawah tekanan dari pasukan anti-narkoboy internasional dan juga pemerintah Meksiko. Namun, upaya ini tidak sepenuhnya tanpa resiko. Pada beberapa kesempatan, perlindungan diberikan oleh pejabat-pejabat korup ini terancam bocor, dan kartel harus melakukan penyesuaian strategi untuk menghindari penangkapan. Meskipun demikian, jaringan perlindungan ini tetap menjadi salah satu faktor kunci yang memungkinkan El Mencho untuk bertahan dalam pelarian. Dengan semakin canggihnya teknologi, El Mencho dan CJNG juga tidak tinggal diam. Mereka dengan cepat mengadopsi teknologi terbaru untuk membantu mereka dalam menjalankan operasi dan menghindari deteksi. Selain menggunakan teknologi komunikasi yang sangat aman, kartel ini juga dikenal menggunakan sistem GPS yang canggih dan perangkat penyamaran untuk menjaga agar mereka tetap terhindar dari pelacakan. CJNG juga dikenal memiliki akses ke peralatan militer yang sangat canggih, digunakan untuk melindungi diri dan menghindari penangkapan. Beberapa sumber menyebutkan bahwa mereka memiliki senjata canggih dan kendaraan lapis baja yang memungkinkan mereka untuk melawan pasukan yang berusaha menyerbu mereka. Dengan peralatan seperti ini, mereka bisa menghadapi pasukan Meksiko dan bahkan agen DEA dengan keunggulan yang sangatlah besar. Selain itu, kartel ini juga dikenal dengan sistem mata-mata yang sangat efektif di kalangan komunitas-komunitas lokal. Mereka mendapatkan informasi dari warga setempat yang bekerja sama dengan mereka, yang memberikan peringatan tentang kedatangan pasukan militer atau polisi. Hal ini memungkinkan El Mencho dan para pemimpinnya untuk selalu selangkah lebih maju dalam pelarian mereka. Setelah lebih dari 1 dekade beroperasi dengan brutal dan sangat terorganisir, kartel Jalisco Nueva Generation atau CJNG di bawah pimpinan El Mencho telah mengukir jejak yang sangatlah mendalam dalam dunia kriminal. Dari kekuatan mereka yang menguasai sebagian besar Meksiko hingga pengaruh global yang mereka miliki, CJNG adalah simbol dari kartel yang berkembang pesat di zaman modern. Dengan kemampuan mereka untuk menghindari deteksi, beradaptasi dengan tekanan internasional, dan membangun jaringan distribusi narkoboy yang mencakup hampir seluruh dunia, mereka telah menjadi ancaman yang sangatlah besar bagi keamanan global. Namun, perjalanan mereka bukan tanpa hambatan. Upaya penegakan hukum internasional dan nasional yang tak henti-hentinya terus-menerus dilancarkan untuk menghancurkan kartel ini. Meskipun El Mencho berhasil menghindari penangkapan untuk sementara waktu, kartel ini tetap berada dalam sorotan intensif pihak berwenang yang tak akan berhenti untuk menumpasnya. Keberlangsungan CJNG sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk beradaptasi dan bertahan dari serangan yang datang dari berbagai macam penjuru dunia. Namun, bagi Meksiko dan banyak negara lain yang terimbas oleh aktivitas kartel ini, ancaman dari CJNG tidak hanya berupa kekerasan fisik, tapi juga dampak sosial dan ekonomi yang menghancurkan. Kehadiran mereka mengancam stabilitas, menyebabkan ketidaknyamanan, dan meningkatkan korupsi di banyak sektor. Kartel ini telah merusak tatanan sosial di banyak tempat, dengan dampak yang masih terasa hingga kini. CJNG adalah contoh nyata bagaimana kartel narkoboy dapat tumbuh menjadi kekuatan global yang mempengaruhi banyak negara di dunia. Di bawah pimpinan El Mencho, kartel ini telah menunjukkan betapa kuatnya mereka dalam menjalankan operasi kriminal yang sangat terorganisir. Namun, meskipun mereka masih berkuasa di banyak wilayah dan terus beroperasi secara global, mereka tetap berada dalam pengejaran intensif oleh pihak berwenang di seluruh dunia. Pertanyaannya adalah, apakah suatu hari nanti, dengan semua upaya yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum, El Mencho dan kartelnya akan benar-benar jatuh? Atau apakah CJNG akan terus berkembang dalam cara yang tidak bisa kita bayangkan? Hanya waktu yang dapat memberikan jawabannya. Namun satu hal yang pasti, kisah kartel Jalisco Nueva Generation ini masih jauh dari kata selesai. CJNG dan El Mencho telah meninggalkan jejak yang tak terlupakan dalam sejarah kejahatan terorganisir, dan dampak dari keberadaan mereka akan terasa selama bertahun-tahun yang akan datang.
Bagi dunia, ini adalah peringatan akan kekuatan kartel-kartel yang mungkin jauh dari bayang-bayang, menunggu untuk mengisi ruang kosong yang ditinggalkan oleh yang jatuh. Bagaimana kita sebagai masyarakat global menghadapi ancaman ini akan menentukan langkah kita ke depannya.